Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan kembali membacakan kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya. Ayat yang ke-67 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabi mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Nabi Yakub berkata, wa qala ya baniya, hai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahidin, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Wadkhulu, dan masuklah kalian min abwabi mutafariqah, dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, ya, pintu gerbang yang berbeda-beda.
Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Inil hukmu illa lillahi. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam sebelum beliau bertawakal, pasrah kepada Allah, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya yang berjumlah 11 yang sudah dewasa dan gagah-gagah itu, agar jangan memasuki kota Mesir dari satu pintu gerbang. Jadi Mesir itu dapat dimasuki dari beberapa pintu. Beliau berpesan, saat masuk kota Mesir nanti hendaknya kalian berpencar, dibagi-bagi. Karena jika kalian masuk bareng-bareng dari satu pintu, berjumlah 11 orang ini akan menjadi sorotan dari banyak orang dan bisa mengakibatkan terkena ain, ya, penyakit karena pandangan mata. Kenapa beliau melarang demikian? Melarang 11 putranya masuk dari satu pintu. Yang pertama, karena model pakaian putra-putra beliau tidak sama dengan penduduk asli Mesir. Jadi beliau dari Kan'an, ya, bukan dari Mesir. Yang kedua, warna kulit mereka juga berbeda dengan penduduk kota Mesir. Kalau nanti bareng-bareng, khawatir mengundang perhatian penjahat atau pencuri atau para penjaga, dan nanti akan mencurigai kalian. Maka nanti bisa menimbulkan masalah, ya, yang bisa menghalangi untuk mendapatkan tujuan kalian, yaitu mencari bahan makanan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga Nabi Yakub di sini sekali lagi memberikan arahan, pelajaran kepada putra-putranya dan juga kepada kita yang membaca kisah ini, agar kita melakukan ikhtiar sebelum mengambil tawakal. Sebelum mengambil tawakal. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Tawakal, kalau kita berbicara tentang tawakal, tawakal itu kalau secara bahasa berserah diri kepada Allah, ya. Kalau secara istilah, tawakal itu totalitas berpegang teguh kepada Allah dalam menggapai manfaat, menolak bahaya, sembari menunaikan segala sebab atau ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Jadi hakikat tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah sambil menempuh ikhtiar atau sebab. Jadi jenengan harus memiliki keyakinan Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah. Itulah tawakal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hukum tawakal itu adalah wajib jamaah. Jadi tawakal hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim. Bahkan termasuk kewajiban yang paling tinggi. Kewajiban yang paling tinggi. Ya. Sebagaimana ikhlas karena Allah adalah wajib, mencintai Allah dan Rasulnya adalah wajib, maka bertawakal juga wajib. Karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, tapi ingat jangan melupakan sebab, ya. Dan sebab yang paling utama itu adalah doa. Adalah doa, memohon isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang paling utama. Kemudian ayat tentang tawakal banyak, termasuk ayat yang kita baca saat ini. Kemudian pertanyaannya, pada saat apa saja kita harus bertawakal? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal itu berlaku dalam seluruh kondisi, dalam semua situasi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Yang pertama, kita dianjurkan tawakal pada saat beribadah. Pada saat beribadah, artinya begini, ketika kita menjalankan ibadah, maka kita harus menempuh sebab. Misalnya sholat, maka kita harus menempuh sebab agar sholat kita itu diterima. Diawali dengan pakaian kita yang bersih, yang suci, tempatnya, kemudian uang untuk membeli pakaiannya, kemudian wudhu yang benar seperti yang Nabi contohkan, lantas sholat yang benar seperti yang Nabi ajarkan, dan berusaha menghadirkan kekhusyuan, berjihad melawan bisikan syaitan, terus dijaga sampai selesai ibadah sholat, baru diserahkan kepada Allah. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, itulah maksud tawakal di saat ibadah. Sambil kita tanamkan, kita bisa beribadah sekali lagi karena Allah. Ingat, karena Allah, bukan semata-mata kekuatan kita, kejeniusan kita, kepandaian kita, bukan. Yang kedua, tawakal saat berdakwah. Ya, tentunya kita menempuh sebab-sebab ketika berdakwah. Kemudian tawakal saat menjatuhkan keputusan dan hukuman bagi para hakim misalnya. Jadi sebelum memutuskan, supaya menempuh sebab, mengkaji dengan benar apa yang sedang hendak diputuskan, mendatangkan bukti-bukti, kemudian berdoa kepada Allah sebelum memutuskan. Bisa diawali dengan salat istikharah di malam harinya, di antara dua keputusan ini mana yang terbaik, kan seperti itu harusnya. Kemudian bertawakal saat berjihad dan melawan musuh, dengan melakukan sebab-sebab dulu, i'dad, persiapan-persiapan, mencari taktik yang tepat untuk mengalahkan musuh. Dan tawakal saat damai, ini penting. Banyak orang itu lupa
Ketika damai tidak bertawakal, tidak menempuh sebab, tidak belajar, tidak berlatih. Nah, ini kaum muslimin dan masih banyak lagi. Maka disinilah kita harus berilmu. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Walamma, dan tatkala dakhalu, mereka masuk, min haitsu amarahum abuhum, dari arah yang diperintahkan oleh ayah mereka, menurut arahan ayah mereka, maka yughni anhum minallahi min syai'. Maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha, kecuali hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Artinya kita hanya bisa mengambil ikhtiar atau sebab yang terbaik. Adapun keputusan itu ada di sisi Allah. Kita sudah berusaha seperti Nabi Yakub. Nah, nanti ketika masuk jangan dari satu pintu, dipisah. Alasannya ini, supaya kamu selamat dan sebagainya. Itu keinginan sang ayah. Namun ternyata takdir Allah menetapkan lain. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasul, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad kuat, sudah bermusyawarah, sudah mengambil keputusan yang terbaik, lalu serahkan kepada Allah. Yakinlah semua yang terjadi setelah kita menempuh sebab-sebab dan bertawakal itu yang terbaik. Qada Allah khair. Keputusan Allah, ketetapan Allah yang terbaik. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Yakub. Wa innahu ladzu ilmin. Nah, sesungguhnya Nabi Yakub itu mempunyai ilmu. Lima 'allamnahu. Karena kami telah mengajarkan kepadanya. Masya Allah. Jadi ilmu yang kita miliki semuanya itu diajarkan oleh Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi setelah mereka masuk Mesir sesuai dengan nasihat sang ayah Yakub alaihissalam, maka tetap keputusan di tangan Allah. Adik mereka Bunyamin yang seayah dengan Nabi Yusuf, akhirnya toh tetap tertahan juga, tertahan juga. Kemudian di sini ada kalimat illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Artinya apa? Nabi Yakub sudah menyampaikan seluruh nasihat yang tersimpan di hati beliau untuk kebaikan anak-anaknya. Beliau sudah semaksimal mungkin memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Nah, setelah beliau tenang memberikan arahan, optimal dalam menasihati, dan tidak ada satu nasihat pun yang bermanfaat bagi anak-anaknya kecuali telah beliau tunaikan, beliau sampaikan. Namun Yakub sadar beliau tidak punya kuasa untuk menentukan apa yang akan terjadi, sehingga beliau tetap memahamkan kepada dirinya dan kepada anak-anaknya biar enggak suudzon, nanti enggak berburuk sangka. Nah, apapun yang terjadi nanti itu keputusan Allah dan kita enggak bisa merubah. Yang penting ayah sudah menyampaikan menasihati yang terbaik untuk kalian. Nah, begitu. Sehingga setelah itu Allah menepis persangkaan ini dengan memuji Nabi Yakub. Wa innahu ladzu ilmin. Yakub itu orang yang berilmu.
lima 'allamnahu, ya, dan ilmu yang beliau miliki itu diajarkan oleh kami, kata Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sehingga Nabi Yakub di sini menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Manusia jarang menggabungkan dua-duanya. Kadang mereka bersandar kepada ikhtiar, kerja keras tanpa menyerahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Kekecewaan demi kekecewaan akan datang. Ya Allah, saya sudah kerja banting tulang peras keringat, kok ingin hasilnya? Wah, kan akhirnya suudzon sama Allah, ya. Ada yang tawakal saja tanpa ikhtiar, ini juga salah. Moro nang masjid bedan digletakne gak digembok, gak dikunci. Loh Mas, kok gak digembok? Tawakal. Nah, juga salah. Nah, begitu. Omahe gak dikunci, gak digembok, didak-dak ning ngono, leboni maling akhirnya. Nah, ini bukan begitu jamaah. Tawakal itu enggak begitu. Ini tawakal yang salah, yang tertipu. Akhirnya walamma dakhalu ala Yusuf, dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, awa ilaihi akhahu, dia menempatkan saudaranya yakni Bunyamin, ya, di tempatnya. Qala, Yusuf berkata kepada Bunyamin, ini ana akhuka, sesungguhnya aku ini saudaramu seayah. Fala tabtais, maka janganlah kamu bersedih hati, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, ya, ketika Bunyamin bertemu dengan Yusuf alaihissalam, beliau memanggil, aku itu dulurmu, ya, karena sudah berpisah lama, ya, puluhan tahun, ya, agak pangling kan begitu. Dan terkadang manusia memang begitu, ya, apalagi beda derajat. Nah, kita masih miskin, koncone duwe soge, ketemu nang dalan, sopo ya nang dalan. Pangling misalnya, ya, begitu. Nah, Nabi Yusuf juga begitu. Adiknya itu pangling. Begitu juga 10 saudara yang lain juga pangling. Ya, saya nggak tahu, ya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf membuat trik untuk saudara-saudaranya, agar saudaranya Bunyamin tidak bisa pulang dan tidak bisa kembali lagi ke Mesir, sebab beliau punya niat nanti ayahnya dan ibunya pun diajak ke Mesir. Nah, bagaimana triknya? Falamma jahazahum bijahazihim, maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, yakni saudara-saudara Yusuf alaihissalam, ja'ala siqayata fi rahli akhih, Nabi Yusuf memasukkan siqayah, yaitu gelas dari emas, ya, bentuk piala, kayak piala itu ada pegangannya, nah, itu kan, untuk minum raja, minum para pejabat, ya, gelas dari emas. Ini syariat Nabi Yusuf, ya, boleh minum pakai gelas emas. Kalau syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Fi rahli dimasukkan ke dalam karung saudaranya. Ke dalam karung saudaranya. Ya. Kemudian summa adzana muadzinun ayyatuhal 'ir. Lalu ada yang berteriak, orang yang berseru, ya, adzana berteriak, muadzin orang yang berseru, orang yang memanggil. Ayyatuhal 'ir, hai kafilah rombongan. Innakum lasariqun, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Nah, ketika Nabi Yusuf, ya, tahu ini saudaranya dan beliau ingin saudaranya tetap tinggal, maka beliau memasukkan sukatan, ya, Bunyamin, gelas piala tadi, ya, dimasukkan ke situ. Masya Allah, ya. Nah, lalu mereka pulang. Hebatnya Nabi Yusuf di sini, tidak serta merta ketika mereka masih antri dipanggil, kalian pencuri enggak? Tapi dibiarkan dulu,
Dibiarkan dulu mereka pergi meninggalkan ya istana. Setelah agak jauh baru dipanggil. Nah, sehingga tidak curiga saudara-saudara Yusuf. Ya. Qalu, mereka bertanya. Wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Ya. Wa aqbalu alaihim, mereka menghadap ya, kepada penyeru yang menuduh tadi. Madza tafqidun? Kamu kehilangan apa? Kata keluar saudara Yusuf. Apa sing hilang? Kemudian mereka kembali ya, dan bertanya yang kehilangan. Dan saudara Yusuf nggak takut, nggak gemeter. Kenapa? Karena mereka nggak rumongso nyolong, dan memang nggak mencuri. Nah, karena mereka merasa nggak bersalah, mereka nggak ada masalah menghadapi ya, pengawal yang berteriak tadi, yang menduduh tadi. Ya, qalu, para penuduh tadi berkata, nafqitu suwa'il malik. Kami kehilangan piala raja. Ya, ini gelas untuk minum tadi. Walimang ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh himlu ba'ir ya, bahan makanan seberat beban onta ya, 1 sukatan penuh. Itu bonusnya ya, yang bisa mengembalikan suwa' ya, gelas piala tadi. Wa ana bihi za'im ya, dan aku menjamin itu. Qalu, mereka berkata, tallah, demi Allah, kata saudara-saudara Yusuf, laqad alimtum, sungguh kamu telah mengetahui, ma ji'na linufsida fil ardi, kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir. Fil ardi bimana Mesir ya, di negeri Mesir. Jadi kami gak pernah kepikiran itu, dan kami gak akan pernah melakukan itu. Nah, begitu ya, bantahan dari saudara Nabi Yusuf. Ya, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Akhirnya apa? Ya. Wa ma kunna sarikin, dan kami bukan ya, maling, bukan pencuri. Qalu, mereka orang yang menuduh tadi mengatakan, fama jazaohu in kuntum kadzibin. Apa hukumannya jika kalian berdusta nanti? Lah awakmu ngapusi apa hukumannya? Qalu jazaohu mawjita fi rahli fa wajazaohu kadzalika najzil zalimin. Nah ini. Jadi mereka menjawab dengan berdasarkan hukum ajaran Nabi Yakub. Sebab beda dengan Mesir. Mesir punya ajaran sendiri, punya hukum sendiri. Nabi Yakub punya hukum sendiri. Kata mereka, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya suwa' tadi, barang ya, gelas piala yang hilang tadi, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Ya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Setelah itu baru fabada'a bi aw'iyatihim, maka mulailah dia memeriksa ya, karung-karung mereka. Qabla wi'a'i akhi, sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yakni Bunyamin di belakang. Diakhirkan memeriksanya. Diperiksa satu persatu, dicek ya, sampai akhirnya yang terakhir adalah Bunyamin. Tsummastakhrajaha mi wi'a'i akhi. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya, yakni karung Bunyamin. Ini ada ini. Kadzalika kidna li Yusufa. Ya. Demikianlah kami mengatur trik rencana untuk Yusuf. Maka liyakhudha akhahu fi dinil malik. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut dinil malik, undang-undang raja. Enggak ya, ini hebatnya Nabi Yusuf. Illa, kecuali ayyasha Allahu, kecuali Allah menghendakinya. Ya, hebatnya Nabi Yusuf di sini. Dia menanyakan dulu, menurut ya, agama kalian, kalau ada orang mencuri apa hukumannya? Dia harus jadi budak. Jadi budak kepada yang dicuri. Jadi abdun ya, harus mengabdikan diri
sampai selesai hukumannya. Ya, padahal aturan Mesir nggak begitu. Aturan Mesir kalau ada orang mencuri harus mengganti sesuai dengan yang dicuri. Kalau mengganti nanti bisa ditebus itu Bunyamin sehingga tidak jadi ditinggal. Maka harus pulang bersama saudaranya itu. Maka Nabi Yusuf tanya, menurut hukum kalian orang mencuri apa hukumannya? Nah begitu ya. Ini cerdas Nabi Yusuf. Ternyata dijawab ya harus ya, mengabdi kepada yang dicuri sampai selesai hukumannya. Tepak wis pas. Ini yang saya inginkan kata Nabi Yusuf dalam hatinya begitu. Narfa'u darajatim man nasya. Kami Allah angkat derajat orang kami kehendaki. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Masya Allah. Nah, di atas langit ada langit. Jadi kita nggak boleh takabur dengan ilmu kita. Siapa kita? Ya. Qalu, mereka mengatakan iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ternyata nggak paham ini saudara, nggak ngerti kalau yang diajak ngobrol itu Nabi Yusuf, ya, adik mereka. Ya, ternyata saudara-saudari malah menjatuhkan Bunyamin, ya, dengan saudaranya Yusuf yang mereka buang. Apa kata saudara-saudari Yusuf? Jika dia mencuri saudara kami Bunyamin ini, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Ya, begitu katanya. Dia nggak tahu yang dimaksudin di depannya. Fa asarroha Yusufu fi nafsih. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan hatinya dalam dirinya. Mangkel Yusuf, aku sing darani kan begitu. Dia elek aku tipanya, begitu kalau bahasa kita. Tapi Nabi Yusuf sabar ya. Tunggu kejutannya nanti kan begitu. Walam yubdiha lahum. Nabi Yusuf tidak menampakkan itu kepada mereka, enggak ditampakkan itu kejengkelannya, disembunyikan. Qala, ya, Nabi Yusuf berkata, antum syarrum makanan. Kedudukan kalian ini justru lebih buruk. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Insyaallah ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi setelah diperiksa satu persatu, Nabi Yusuf menemukan ya, di sukatan Bunyamin ada suwa yang hilang tadi. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang kita ambil ya, penjelasan dari ulama tafsir tentang kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami mengatur trik untuk Yusuf. Trik di sini bisa kita lihat. Yang pertama, Yusuf tidak langsung menyuruh pegawainya untuk mengumumkan kehilangan itu, enggak, tapi diberi jeda. Ya, sampai mereka pergi meninggalkan agak jauh baru diseru, dipanggil. Masya Allah. Sehingga menghilangkan kecurigaan mereka. Seakan-akan ini kejadiannya alami, tidak jebakan, kan begitu. Kemudian yang kedua, kita tahu triknya, pengumuman juga dilakukan secara umum di kota Mesir. Jadi bukan hanya kelompok itu, jadi semua pejabat yang menjaga pintu gerbang itu semuanya berteriak. Sehingga yang merasa tertuduh bukan hanya kelompok dari ya, saudara Yusuf, bukan. Jadi semuanya berhenti. Ya, berhenti. Sehingga memperkuat sekali lagi ini kejadiannya alami kan begitu ya. Masya Allah ya. Kemudian trik yang ketiga kita lihat di sini. Ketika petugas kerajaan mengadakan pemeriksaan, yang diperiksa tidak langsung punya Bunyamin, dibiarkan dulu satu persatu periksa semua ya. Baru akhirnya, nah ini, hebat sekali Yusuf. Memang seorang ya negarawan, makanya pintar beliau dalam berpolitik. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian sebelum diputuskan ditanyakan, kalau menurut ya agama kalian atau negara kalian di sana itu di luar Mesir, kalau ada yang mencuri apa hukumannya? Kata mereka, menurut ajaran agama ayah kami Nabi Yakub alaihissalam, orang yang mencuri itu akan dijadikan budak bagi orang yang ya dicuri. Ya, kalau di Mesir kan enggak, akhirnya berhasil sudah. Nah begitu. Sehingga Bunyamin ditinggal
sebagaimana hukum yang mereka yakini dan mereka pahami. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia akhirnya terkejut ya saudara-saudaranya. Loh, ternyata saudara kami mencuri, ya kan. Nah, gak bisa apa-apa mereka. Ya. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, wahai raja. Baru mereka menyampaikan ya uzur supaya adiknya dilepaskan dengan menceritakan kondisi ayahnya. Kami punya ayah yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Fakhudh ahadana, sudah tangkap salah satu dari kami, ya, makanahu, menggantikan posisi saudara kami ini. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau wahai aziz termasuk orang-orang yang berbuat baik. Qala ma'adzallah, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, anakhudha, untuk menahan seseorang, illa mawajadna mata'ana indahu, ya, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Inna idzal ladzalimun, jika kami berbuat demikian, artinya apa? Kami menghukum orang yang tidak layak dihukum, nah, kami zalim kalau begitu, kata Nabi Yusuf. Nah, Masya Allah ya, luar biasa ini. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi bingung saudaranya, sebab sebelum mereka berangkat sudah bersumpah, demi Allah ya kami akan menjaga adik. Nah, begitu. Pokoknya menyampaikan berbagai argumen sampai ayahnya mantap melepaskan Bunyamin. Lah kok ternyata ditangkap Bunyamin. Wah, bingung mereka. Merayu-rayu enggak mempan. Falamastai'asu minhu, ketika saudara-saudara Yusuf sudah berputus asa dari merayu Al-Aziz, yaitu Yusuf itu sendiri, khalasu najiyya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Kipiye, apa gitu. Qala kabiruhum, berkata yang paling tua di antara mereka, sing barep ya, si sulung. Alam ta'lamu, tidakkah kamu mengetahui, anna abakum, sesungguhnya bapak kalian, qad akhadha alaikum mausiqam minallah, telah mengambil janji dari kita, dari kalian, dengan nama Allah. Wa min qabl, dan sebelum itu, ma farrattum fi Yusuf, kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Enggak, dikek dewe sudah berkhianat dengan membuang Yusuf. Ya, masa ini mau terjadi lagi kan gitu kan. Falan abrohal arba, oleh sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini hatta ya'zana li abi, sampai ya, ayahku mengizinkan untuk kembali. Au yahkumallahu li, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang terbaik. Nah, kaum muslimin, muslim yang sejati itu adalah muslim yang betul-betul tunduk, patuh, pasrah kepada keputusan Allah. Mohon maaf, di antara kita kadang manut kepada dokter. Dokter ngomong, Pak, buka baju, mau saya suntik, buka baju. Pak, jangan lupa, Bapak harus minum obat ini sekian jam ini. Wah, manut banget, siap dok. Jangan makan itu, siap dok. Padahal dokter belum tentu mutlak benar, bisa salah, bisa benar. Tapi Allah yang maha benar, Allah yang gak pernah salah, ketika memberikan perintah kepada kita, kita sih nawar, kita sih ngeyel. Betul nggak? Masya Allah. Berarti kita belum muslim yang sempurna, jamaah. Naudzubillah. Maka mulai sekarang tanamkan jiwa sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar, kami taat kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang berbahagia. Maka lihat di sini ya, mereka itu ketakutan, nggak berani balik, kawan balik, guys, kan begitu. Kenapa? Malu, mereka sudah terlanjur bersumpah kepada ayahnya, menjamin, ternyata yang terjadi di luar yang mereka harapkan. Akhirnya apa? Irji'u ila abikum, kembalilah kepada ayahmu.
Faqulu, katakan kepada ayah kalian, ya abana inna ibnaka saraqa. Ya, anakmu telah mencuri. Illa bima alimna, kecuali apa ya yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu. Kami enggak tahu perkara itu ya. Betul, kami enggak tahu. Was'alil qaryata, tanyakan kepada penduduk negeri Mesir ini, allati kunna fiha, yang kami berada di situ, wal 'iral lati aqbalna fiha, dan kafilah-kafilah datang kafilah ya bersama kami ini, yang rombongan dengan kami sama-sama bareng ini. Tanyakan ya. Wa inna lasotikun, dan kami adalah orang yang benar. Itu jamaah yang berbahagia. Dan memang betul, memang gak mencuri ya, begitu. Itu hanya trik dari Nabi Yusuf agar bisa bersama saudaranya dan ayahnya nanti. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Fasabrun jamil, kesabaran yang baik. Masya Allah. Nabi aku sudah nggak percaya dengan mereka. Mau ngomong apa mereka, wis antipati sudah, wis kapok, wis gak percaya maneh. Nah, akhirnya apa? Beliau hanya memilih sabar. Piye meneh ilang meneh anake ya piye meneh sabar begitu. Tapi saya kira ini dulu ayat berapa tadi? 82. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang ayat 83. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.